puji Tuhan. Ya. Bagaimana kabar saudara? Oh luar biasa, oh haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Dwell in me and I dwell in you. Katakan amin. Ya. Dwell in me and I dwell in you. Ya. Tinggallah di dalam aku dan aku akan tinggal di dalam kamu. Ya. Tuhan Yesus berkata kepada semua, ini pada saat ini pada murid-muridnya. Tetapi firman ini kepada kita semua. Supaya kita tinggal di dalam Dia. Dan Tuhan berkata bahwa Dialah pokok anggur yang benar. Amin. Pokok anggur yang benar. Ya. Dan setiap ranting yang ada padanya yang tidak berbuah akan dipotong. Ya. Dipangkas. Bapa ini pengusahanya. Bapa di surga adalah pengusahanya. Ya. Yang bagian memangkas itu adalah Bapa yang di surga. Yang tidak berbuah pasti akan dipotongnya. Dan yang berbuah akan dibersihkannya lebih lagi supaya lebih banyak berbuah. Nah, sekarang saudara, sudah ada banyak saudara-saudara semua hamba Tuhan yang sudah menyampaikan ini firman. Berarti ada yang cabang ranting yang tidak berbuah. Ya, ada ranting yang tidak berbuah. Seperti apa ranting yang tidak berbuah itu? Kenapa kok bisa ada ranting yang tidak berbuah? Berarti dia tidak memiliki aliran atau suplai makanan daripada pokok anggur tersebut. Atau dengan kata lain dia menolak. Ya, dia tidak mau menerima suplai makanan tersebut. Sehingga cabang tersebut menjadi kering. Tidak ada asupan makanan, tidak ada suplai makanan. Sehingga dia tidak ada yang bisa dia hasilkan atau produce. Tidak ada apa-apanya di ranting tersebut. Tidak ada isinya di cabang tersebut. Sekalipun ranting itu sepertinya banyak daunnya. Rindang banyak daunnya. Tetapi tidak ada asupan, tidak ada nutrisi yang bisa menghasilkan buah dari carang tersebut. Seperti apa orang yang tidak berbuah? Saudara, kalau kita bicara bahwa tidak berbuah, nah seperti apa orang yang tidak berbuah? Kenapa kok bisa ia tidak berbuah? Yang jelas kalau ia tidak berbuah berarti ia tidak mau masuk tinggal di dalam pokok anggur tersebut. Loh, nempel kok? Ya, nempel. Tetapi dia bisa menutup, menolak untuk tidak menerima masukan. Yaitu orang-orang yang adalah orang yang sombong. Orang sombong, orang yang tinggi hati tidak bisa menerima firman Tuhan. Tidak mau menerima firman Tuhan karena dia merasa dia sudah pandai, sudah ada isinya. Dia merasa yang sudah. Nah, yang menyebabkan tidak bisa berbuah yaitu satu adalah sombong. Ingat waktu kapan saya pernah menyampaikan tentang di Amsal ya, bahwa ada 6 atau 7 hal yang tidak disukai, yang bahkan dibenci oleh Tuhan. Yaitu pertama, mata sombong. Gimana mata sombong tuh? Mata sombong coba praktekkan. Siapa yang bisa punya mata sombong? Coba praktekkan. Siapa? Artinya gini, mata sombong itu adalah misalnya saya berjumpa dengan Pak Budi. Ya, Pak Budi dengan Pak Kris sedang berbincang-bincang. Coba, boleh kan praktek di sini? Ya. Contoh Pak Budi menghadap ke saya, tapi Pak Kris menghadap ke Pak Budi sana. Nah, Pak Budi, ya, Pak Kris ini Pak Kris sedang berbicara dengan Pak Budi. Nah, begini. Ya, tentunya Pak Budi matanya melihat ke Pak Kris kan? Pak Kris di sini. Nah, kemudian saya ada di sini. Pak Budi itu kenal sama saya, kenal baik sekali sama saya, tahu siapa saya. Kemudian saya ada di sini. Tetapi Pak Budi tidak melihat. Udah gitu Pak, tetap aja Pak. Matanya aja yang sombong gitu, tetap melihat dia. Berbicara, sedang mengkonseling. Ya, lagi konseling misalnya, fokus kepada Pak Kris.
pelayanan. Bagus pelayanan. Sedangkan saya ada di sini, saya tidak bisa melihat dia. Sibuk ya, lagi pelayanan. Matanya dia tidak mau melihat saya. Padahal di samping sini tetap tidak mau. Padahal kenal baik nih. Kenal nih. Setiap hari ketemu, kenal. Tapi saya sampai, matanya tetap di situ. Dengan mata yang sombong saya gini, tetap tidak pernah mau melihatnya. Sudah cukup Bapak-bapak, terima kasih. Nanti jadi beneran. Tidak, dalam nama Yesus tidak. Artinya melihat, tapi tidak mau melihat. Itu adalah orang sombong, mata sombong. Berapa banyak ada orang yang melihat saya hari ini di sini? Melihat di sini, saya berdiri di sini. Tapi saudara tidak mau melihat. Ada banyak. Melihat firman Tuhan tapi tidak mau melihat. Mendengar firman Tuhan tetapi tidak mau mendengar. Itu adalah mata sombong. Orang yang tidak mau melihat. Seperti yang matanya ini ada kekang kudanya. Nggak lihat orang lain. Tidak melihat orang lain. Pokoknya lagi ini. Tidak mau peduli orang lain. Saya bisa bicara seperti ini. Saya pernah miliki mata sombong. Makanya saya bisa bicara. Kalau lagi bicara sama orang, saya tahu orang itu, saya kenal dia. Tapi saya bodoh amat. Pokoknya saya lagi sini. Saya nggak ada urusan sama dia, saya nggak mau lihat dia. Itu mata sombong. Seringkali kita melihat Tuhan, tetapi tidak mau melihat Tuhan. Seringkali kita mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mau mendengar firman Tuhan. Itu sombong. Siapa yang nyampein di situ? Itu mah nggak sekolah, nggak pendidikan, tidak ada title pendetanya, tidak ada STH-nya. Saya mah sudah STH, sudah SPAK, ya. Saya tidak perlu mendengar dia. Saya punya sendiri firman Tuhan. Mata sombong. Orang yang demikian tidak akan bisa berbuah. Yaitu sombong, merasa dirinya sudah penuh, sudah memiliki firman Tuhan. Sombong, angku, congkak itu satu keluarga. Bapak, anak, ibu, anak, gitu ya. Dan saudara tirinya adalah iri hati. Jadi kalau orang sombong pasti punya iri hati. Itu saudara kembar, saudara tiri kembar. Itu sama. Dari bapak ibu yang sama. Berdampingan. Bapaknya sombong, ibunya congkak. Keluarlah iri hati. Ya. Kalau sombong pasti punya iri hati. Dan orang yang iri hati tidak takut Tuhan. Orang yang sudah punya kesombongan, iri hati, tidak akan pernah takut Tuhan. Nah, kalau orang yang tidak takut akan Tuhan, dia tidak akan pernah bisa berbuah. Amin. Tidak takut sama Tuhan. Tidak takut akan perintah Tuhan. Dibaca setiap hari tetapi tetap dilanggar. Tetap dilanggar. Dan kalau ia tidak takut akan Tuhan, dia menjadi orang yang bebal. Nah, orang bebal tidak akan bisa berbuah. Dan orang bebal pasti dipangkas sama Tuhan Allah Bapa. Tahu pangkas? Pemangkas rambut. Nah, Tuhan itu dengan gunting yang besar dia mulai menggunting itu semuanya. Orang bebal pasti dipotong. Tetapi orang yang berdosa, yang mau dibersihkan, dosanya banyak, sudah nempel, sudah berkarat, sudah banyak. Tapi dia mau mengakui, dia mau sujud, dia mau mengakui, dia mau disikat, dia mau dibersihkan. Ia pasti akan berbuah. Tapi orang bebal tidak akan pernah bisa berbuah. Jangan ada di sini satupun yang bebal. Termasuk yang di rumah, yang di live streaming. Kalau engkau masih bebal, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Tapi orang bebal gak bisa minta ampun sama Tuhan. Orang bebal tidak bisa bertobat. Orang berdosa bisa bertobat.
Tapi orang bebal tidak pernah bisa bertobat. Oleh karena itu Tuhan sangat benci dengan orang bebal. Langsung aja dipotong, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Ya, sangat membuat Tuhan apa? Keangkuhan itu bagi Tuhan sangat menjijikkan. Keangkuhan itu sangat menjijikkan. Dan saudara tahu kalau orang memiliki iri hati. Saudara ada di sini masih? Amin. Lalu ada yang amin? Ada yang iri hati di sini? Tidak ya? Tidak ada yang iri hati kan di sini? Nah, kalau iri hati itu bisa mengeringkan tulang. Siapa yang tulangnya mulai bunyi kretek-kretek, nah. Ya, kalau iri hati itu bisa mengeringkan tulang, membusukkan tulang, ya. Jadi jangan ada iri hati. Ya. Saudara, kadang-kadang saudara nggak sadar orang-orang ini yang tidak berbuah ini, ya, sombong sekali. Dan mungkin dia bisa menghasilkan buah, tapi buahnya tuh busuk. Tahu busuk, di dalamnya, luarnya kelihatannya bagus, tapi dalamnya penuh ulat. Penuh ulat, busuk. Nah, ketika dibuka, gak usah dibuka, karena kalau udah busuk itu kan pasti ada lubangnya ya, sudah bau ya. Orang pasti gak akan mau makan buah busuk gitu kan. Pasti akan dibuang. Jadi sia-sia yang dia kerjakan. Berbuah, tetapi busuk. Karena asupannya itu ditolak yang benar itu dari pokok yang benar. Diganti dengan asupannya dia sendiri. Kearogansnya, keangkuhannya, kesombongannya. Pengetahuan menurut akal budinya dia dimasukkan di situ. Sehingga dia tidak bisa berbuah. Berbuah tapi busuk. Kadang-kadang saudara di dalam kehidupan. Ya, saudara orang yang hidup sekarang ini di dalam kehidupan saudara ini kan hidup bersama, ada yang sudah bersuami, beristri, ya kan? Seperti itu, kemudian memiliki anak semuanya. Saudara nggak usah jauh-jauh, orang di sekitarmu itu bisa tahu engkau berbuah atau tidak. Jangan cuman pasang status, wah kata-katanya yang luar biasa seperti itu atau bagaimana. Tetapi orang yang di rumah, serumah sama kamu, tinggal bersama di rumahmu, tidur seranjang denganmu, makan sehidangan denganmu, yang bekerja bersama di rumah bersama-sama dengan kamu, itu yang bisa mencium ada bau busuk enggak? Menghasilkan buah enggak? Betul enggak? Bukan orang luar. Jangan berkata, aku sudah memberikan banyak persembahan pemberian kepada sana, orang sana, luar sana, saudara di sana, jauh di sana. Siapa saja yang di luar persembahan banyak, nabur banyak. Tetapi yang sehari-hari hidup bersama, tinggal bersama, tidur bersama satu ranjang, makan bersama satu meja, tidak bisa merasakan buahnya, bahkan bau keluar buahnya. Betul? Jadi jangan kayak memberikan banyak pemberian. Pemberiannya saya kasih PR kepada Bible Study. Pemberian apa saja nih? Banyak, semua ditulis banyak di mana-mana. Tapi bagaimana kehidupanmu sehari-hari? Dengan orang yang satu ranjang denganmu, satu meja, bekerja sama. Bahkan mungkin di dalam pekerjaan, ya, ada yang non-Kristen. Nah, tapi mereka satu kelompok dengan kamu bekerja. Mereka juga bisa mencium loh baumu. Kalau engkau tidak berbuah atau engkau punya buah tapi busuk. Non-Kristen bisa berkata, dia ada iri hati. Karena bau busuk itu pasti bau keluar. Nah, orang yang bebal ini bukan orang fasik, saudara. Orang bebal ini bukan orang yang tidak kenal Tuhan Yesus. Orang bebal adalah orang yang sudah kenal Tuhan Yesus, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi dengan keangkuhannya, dengan kesombongannya, dia menolak
firman Tuhan untuk membentuk dia, untuk membersihkan dia, dia menolak karena dia merasa sudah benar, sudah bersih. Itulah orang bebal. Jadi orang bebal bukan orang di luar yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Orang bebal bukan orang yang tidak kenal Tuhan, tapi orang yang sudah kenal Tuhan. Bahkan pendoa yang bertahun-tahun jadi pendoa. Bahkan hamba Tuhan yang bertahun-tahun, sudah puluhan tahun jadi pendoa, sudah puluhan tahun kenal Tuhan, tetapi tidak mau dibentuk, tidak mau dibersihkan. Dia jadi bebal. Sepertinya benar, tetapi tidak menghasilkan buah. Bahkan buahnya adalah busuk. Nah, orang bebal pasti dipotong. Tidak ada ampun bagi Tuhan. Orang bebal pasti dipotong. Nah, siapa yang dipotong? Oleh karena itu, siapa yang mau dipotong? Siapa yang mau potong rambut? Sudah semua potong rambut? Tidak ada yang mau dipotongkan dari Tuhan, dari pokok anggur ini. Amin. Bersihkan. Bersihkan. Jangan ada kebebalan itu dalammu. Jangan ada kesombongan, keangkuhan. Kalau dilihat-lihat nanti omongan orang adalah, oh itu orang Kristen, tapi kok iri hati. Oh itu pendoa kok iri hati. Oh itu pelayan Tuhan kok masih sombong. Oh itu pelayan Tuhan kok masih jahat. Orang dunia sana bisa berkata demikian karena mereka bisa mencium bau busukmu. Nah, ini tidak akan bisa. Jadi yang satu ini yang tidak berbuah pasti dipotong. Ya. Saya tidak mau bicara ini lagi karena saya menganggap di sini semua sudah mau dibersihkan. Ya, mau dibersihkan. Baik saudara sudah pernah berbuah atau belum, saudara mau dibersihkan. Jadi saya tutup sekarang yang berbicara tentang orang yang tidak berbuah. Orang bebal saya tidak mau bicara lagi. Biarkan bertobat sendiri, bertobat sendiri. Sebelum kau dipangkas oleh Tuhan, dimanapun kau berada saat ini, kalau engkau mendengarkan firman Tuhan ini di live streaming, kalau engkau merasa dirimu adalah itu yang saya sebutkan ini, bertobatlah. Masih ada kesempatan bagimu kalau engkau sungguh-sungguh bertobat. Dan Tuhan pasti kasih kesempatan padamu. Sekarang saya mau bicara kepada orang-orang yang mau dibersihkan. Siapa ini yang mau dibersihkan ini? Siapa? Yaitu orang yang sudah berbuah tapi masih ada kotoran. Ini yang mau dibersihkan. Nah, kepada orang-orang yang mau dibersihkan ini, disinilah Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya. Kepada setiap orang ranting yang sudah berbuah, yang mau dibersihkan, maka ada undangan. Ada undangan terbuka dan bukan terbuka, surat terbuka. Tapi ini sangat sesuatu yang private, intim sekali. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara pasti tidak mengundang orang yang tidak kau kenal untuk datang ke rumahmu kan? Saudara tidak akan mengundang orang yang tidak kau kenal, tidurlah di rumahku. Tidak kan? Kepada orang tertentu yang sudah intim denganmu, pasti, ayo Pak, boleh Pak tinggal di rumah saya. Ayo Bu, tinggal di rumah saya, betul? Tidak orang lewat begitu saja, engkau ajak ke rumahmu. Tidak. Demikian juga firman Tuhan ini. Tuhan tidak berkata kepada setiap orang, tapi Tuhan berkata kepada khusus, private, kepada orang-orang yang sudah dibersihkan, yang sudah berbuah dan sudah dibersihkan untuk tetap terus tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Dari dwell in me and I dwell in you, ini saya bagi dua. Yang pertama adalah dwell in me, tinggal di dalam aku. Berarti Tuhan mau kita ini tinggal di dalam Dia. Amin. Kalau kita tinggal di dalam Dia, ini ada terjadi dua. Kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Setelah kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, Tuhan melihat dulu apakah diri kita, hati kita bisa Dia tinggali. Ada dua proses di sini.
Ketika kita mau tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, itu ada dua proses. Proses yang pertama adalah ketika tinggal di dalam Tuhan, kita tidak sekali saja dibersihkan. Setiap hari dibersihkan, setiap hari dibersihkan. Itu syaratnya, setiap hari bersih, setiap hari makan firman, setiap hari minum Roh Kudus, setiap hari makan firman, setiap hari dibersihkan Roh Kudus, setiap hari dicuci, dimandikan dengan Roh Kudus, setiap hari makan firman, setiap hari minum Roh Kudus, setiap hari terus menerus. Itu namanya tinggal di dalam aku. Bukan hanya sekali seminggu, bukan hanya sekali sebulan, bukan hanya sekali setahun, tapi daily, setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Itu adalah orang yang tinggal di dalam Tuhan Yesus. Setelah Tuhan melihat orang ini terus menerus tinggal di dalam dirinya, tinggal di dalam dirinya, tinggal di dalam Yesus, artinya apa? Mau taat akan perintah firman-Nya. Ini setiap hari makanannya dia. Firman Tuhan ini setiap hari makanannya. Taat, melakukan. Nah, kalau yang tadi berbeda ya dengan yang ranting dipotong, tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi yang tinggal dalam Tuhan itu melakukan firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Terus melakukan, terus melakukan. Nah, setelah Tuhan melihat ini terus taat akan firman-Ku, ini terus firman-Ku ini menjadi kegirangannya dia, firman-Ku ini menjadi kesukaannya dia. Daud berkata, firman-Mu adalah kesukaanku. Ya, baiklah, itu buat saudara semua, bahwa firman Tuhan ini harus menjadi kesukaannya kita, kegirangannya kita. Jangan mendengarkan firman Tuhan langsung takut. Aduh, ini nanti nyindir saya, takut pegangan, nanti ini firman ini bagaimana. Tapi justru ketika engkau mendengar firman Tuhan, aku suka sekali ditegur, aku suka sekali mendengarkan firman Tuhan, aku kepingin lagi ditegur, aku kepingin lagi dibersihkan. Firman Tuhan itu untuk membersihkan kita, kesukaannya kita. Amin. Bukan jadi menjadi kebencian kita, bukan menjadi sesuatu yang anti. Ngomong firman terus, setiap kali ketemu Bu Elke, omongannya firman terus. Setiap kali ketemu, gak enak kalau pergi makan dengan Bu Elke, omongannya firman terus, omongannya firman. Sudah enak pergi sama orang lain. Kalau sama Bu Elke selalu bicara firman terus. Siapa yang gak mau sama saya? Ya, saya gak punya omongan lain selain daripada firman Tuhan. Maaf. Saya tidak punya, di dalam saya nggak ada bahan lain selain daripada firman Tuhan. Saudara bilang saya kuno, terserah. Tapi di dalam sini nggak ada bahan lain selain firman Tuhan ini. Mau pagi, siang, malam kalau ketemu saya bicaranya adalah firman. Padahal saya bukan pendeta. Kenapa? Saya tinggal di dalam Yesus, saya tinggal di dalam firman. Tidak akan ada pembicaraan lain yang keluar dari mulut saya selain daripada firman Tuhan. Karena di dalam hati saya berani berkata dalam nama Yesus, hanya firman Tuhan. Dan saya tinggal di dalam Tuhan. Dan seharusnya saudara harus demikian. Adik-adik semua harus demikian. Sekalipun kamu masih sekolah, tapi biar semua orang tahu ada firman di dalammu. Setiap kali engkau mengeluarkan firman, dilihat Tuhan. Oh iya, makanannya dia firman. Makanannya dia firman. Ya, saya seringkali dianggap bukan dianggap sih, saya seringkali tanya Beka atau tanya Nasya, istilah-istilah apa itu? Ya, apa tuh? Seringkali nggak tahu pada saya nggak tahu istilah-istilahnya yang sekarang itu. Ya nggak apa-apa. Bagi saya bukan sesuatu yang merugikan, ya. Tapi saya tahu kehendaknya Tuhan. Saya tahu perintah Tuhan. Saya tidak tahu istilah-istilah apa itu, YOLO atau siapa itu, apa kamu bilang apa sih? Ya apa lagi itu FOMO? Tak tahu saya. Ya. Nah itu saya tidak tahu. Yang jelas saya tahu adalah dwell in me and I dwell in him.
Minta maaf kalau saya gitu, apa itu? Jadi kayak mungkin saya kayak orang kuno. Tetapi nggak apa-apa. Saya nggak perlu update dunia, tapi saya akan update surga terus. Karena saya tinggal dalam Yesus. Dan Yesus tinggal di dalam saya. Dan ketika kita tinggal di dalam Dia, Dia menyelidiki. Oh ya, ini sudah bisa aku tinggali. Dan Dia masuk tinggal di dalam kita. Yaitu rohnya yang kudus tinggal di dalam kita. Dan mulai tambah lagi. Proses lagi. Proses apa? Nah sekarang dijadikan. Kalau tadi dwell in me, satu proses. Kemudian and I dwell in you, satu proses. Kemudian jadi satu sekarang. Sudah ini proses ini terjalankan. Dan ini proses tadi sekarang adalah dwell in me and I dwell in you. Menjadi satu. Kalau kita tinggal di dalam Dia dan Tuhan tinggal di dalam kita, terjadi exchange, pertukaran. Ini namanya komunion. Ini private sekali. Ini sangat intim sekali. Jadi ini saya katakan ajakan Tuhan ini bukan secara umum, tetapi khusus. Yaitu hanya khusus untuk orang-orang yang sudah tinggal di dalam Tuhan dan ia tinggal di dalamnya. Tidak sembarangan, private. Karena ini apa? Komunion nanti kita akan melakukannya dengan perjamuan. Yaitu ketika kita makan tubuh Yesus Kristus, minum darah Yesus Kristus ada di dalam kita. Dan kita dimakan oleh Yesus. Nah ini terjadi komunion, pertukaran. Dua menjadi satu, ini pertukaran. Jadi ketika kita mau masuk, aku tinggal di dalam-Mu Tuhan. Nah, segala aibku Tuhan, aku berikan kepadamu. Segala dosaku Tuhan, aku berikan kepadamu. Segala permasalahanku Tuhan, aku berikan kepadamu. Segala persoalanku Tuhan, aku berikan kepadamu. Dan ketika Yesus masuk ke dalam kita, Dia mengambil masalah kita, aib kita diambil, diganti kemuliaannya Dia. Masalah kita diambil, saudara pikir terus bebas. Masalahnya dia dikasih ke kita. Tuhan Yesus kok punya masalah? Oh punya sekali masalah Tuhan Yesus. Masalahnya Tuhan Yesus banyak sekali saudara. Jangan pikir saudara yang punya masalah. Masalah saudara paling-paling adalah untuk bayar sekolah anak. Masalah saudara ada paling-paling untuk makan. Masalah saudara ada paling-paling untuk uang. Cari itu aja uang. Tapi masalah Tuhan Yesus lebih daripada itu. Dia punya uang, punya segalanya. Tetapi masalahnya dia adalah ketika dia melihat di sana tuh ada orang yang tidak mau bertobat. Karena dia belum mendengar beritaku. Itu masalahnya dia. Di sana tuh ada pendoa yang tidak mau bertobat. Di sana tuh ada pelayan Tuhan yang tidak mau bertobat. Itu masalahnya Tuhan. Engkau memberikan masalahmu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan masalahnya kepadamu. Itu namanya dwell in me and I dwell in you. Kalau saudara, masalahku punyamu Tuhan. Masalahmu ya masalahmu Tuhan. Itu bukan dwell in me and I dwell in you. Itu bukan suatu komunion. Harus ada terjadi pertukaran. Musuhku menjadi musuhnya Tuhan. Musuhnya Tuhan menjadi musuhku. Itu harus. Tuhan punya musuh, ya. Kita punya musuh, iya. Musuhnya kita menjadi musuhnya Tuhan. Tapi musuhnya Tuhan jadi musuh kita. Itu ada pertukaran. Hatinya Tuhan menjadi hatinya kita. Perasaannya Tuhan harus menjadi perasaannya kita. Pikirannya Tuhan harus menjadi pikirannya kita. Kalau kita mau tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, engkau sudah tidak bisa memakai pikiranmu lagi.
Kau sudah tidak bisa memakai perasaanmu lagi. Tidak bisa menggunakan kehendakmu lagi. Karena harus terjadi pertukaran ini. Selama belum terjadi pertukaran ini, berarti engkau belum masuk tinggal di dalam Dia dan Yesus belum masuk di dalammu. Berarti selama ini engkau hanya hidup bersama, living together. 7-Eleven belum ada itu tinggal menjadi satu. Ini terus harus, ya, kehendaknya Tuhan menjadi kehendakku, sampai kekudusannya Dia menjadi kekudusanku. Sampai baru akhirnya apa yang Dia punya, saya punya. Saya punya, Dia punya. Itu namanya dwell in me and I dwell in you. Lalu saudara mungkin masih bingung, kehidupan seperti apa kayak gitu? Kayak gimana sih kehidupannya kayak gitu? Untuk bisa tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan Yesus tinggal di dalam kita, itu kehidupannya kayak gimana? Kehidupan seperti apa? Ya betul, ada yang tanya enggak? Ada dalam pikiranmu sudah seperti apa? Oh cuman baca firman, oh cuman berdoa, oh cuman terus melakukan firman Tuhan. Begitukah? Harus ada, siapa ini yang bicara? Konkretnya, nah siapa ini bicara konkret? BK kali waktu itu. Harus kelihatan. Kalau kita ini tinggal dalam Tuhan Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita, harus kelihatan. Bukan spiritualnya saja, tidak. Tapi harus kelihatan di luarnya. Memang secara roh yang nomor satu pertama kali kita harus tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita, itu dalam roh. Tetapi dalam fisik kehidupan kita sehari-hari harus nampak itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tidak, berarti saudara belum. Nah, kehidupan yang sudah menjadi satu tadi dengan Tuhan Yesus itu sekarang saudara. Bukan nanti kalau mati. Tapi sekarang. Bukan nanti, oh nanti saja, ini masih jauh. Tidak, menjadi satu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, itu sekarang. Bukan esok, bukan nanti kelak, tidak. Tapi sekarang, katakan sekarang. Amin. Sekarang itu. Nah ini harus saudara tahu bahwa ini sekarang. Dan kehidupan ini yang kita hidupi sekarang, bukan hidupnya kita lagi, tapi hidupnya Yesus yang kita hidupi. Itu yang harus nampak. Sekarang sudah kelihatan enggak kehidupanmu? Hai saudara-saudaraku yang kekasih, yang di menara doa dan juga yang di rumah. Bagi orang lain sudah nampak enggak Yesus di dalammu? Harus. Kalau tidak nampak itu berarti engkau belum tinggal di dalam Dia dan Yesus tidak tinggal di dalammu. Ya. Seperti sampai apa? Engkau akan apa? Menghasilkan buah. Ada buah yang kau hasilkan. Bukan buah yang busuk lagi penuh ulat, tidak. Bukan buah yang asam lagi, tidak. Bukan buah yang pahit lagi, tidak. Tapi buah yang manis. Itu engkau hasilkan setiap hari. Sampai akhirnya kehidupanmu, pernah enggak kehidupanmu harus sampai menjadi jawaban doa bagi orang lain? Oh ini yang saya doakan selama ini. Nah, sampai orang itu berkata demikian, inilah yang aku doakan. Jadi kehidupan kita harus menjadi jawaban doa bagi orang lain. Nah itulah namanya ketika engkau sudah berbuah, sudah tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Maka ada buah dan buah itu dinikmati oleh orang lain dan menjadi jawaban doa dalam kehidupan mereka. Bukan hanya untuk kita senang-senang. Bukan hanya untuk kita hore, kita tinggal dalam Yesus, aku menghasilkan buah, aku diberkati, oh dapat ini lagi, nabur, oke, nabur, menuai, nabur, terus dapat begitu. Tidak begitu saja saudara. Tapi kehidupan saudara harus betul-betul menjadi jawaban doa bagi orang lain. Dan kehidupan saudara harus benar-benar menjadi jawaban doa dari Tuhan Yesus.
Menjadi jawaban doa orang lain masih bisa. Tetapi menjadi jawaban doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa. Yang menjawab siapa? Bapa. Bapa mengerjakan di dalam ini. Tadi katakan Bapa adalah pengusahanya. Jadi dia yang akan mengusahakan supaya kita menjadi jawaban dari Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita harus menjadi jawaban daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekarang barang siapa yang mengatakan dia tinggal di dalam Yesus Kristus, dia harus hidupnya, cara dia berjalan, cara dia berkata-kata di dalam kehidupannya, apa saja yang dia kerjakan semuanya harus sama seperti Yesus hidup. Amin. Kalau kehidupan seorang yang tinggal dalam Yesus tapi bertolak belakang dengan kehidupan Yesus, itu omong kosong, itu pembohong, dan itu dia bukan anak Tuhan, dia adalah anak iblis. Jadi semua harus seperti yang Yesus lakukan, Yesus jalani. Apa pernah Yesus mengecam orang yang berdosa? Tidak. Tetapi apakah pernah Yesus bergaul dengan orang berdosa? Tidak juga. Tetapi ketika dia melihat orang yang berdosa, dia selalu memiliki hati untuk supaya orang itu bertobat. Bukan bergaul hidup bersama dengan orang berdosa, tidak. Orang ahli Farisi, orang Taurat, ahli Taurat semua melihat Yesus dengan orang-orang berdosa, orang pemungut cukai. Dipikir Yesus hidupnya dengan orang berdosa. Tidak. Yesus tidak pernah hidup dengan orang berdosa. Tetapi ketika dia melihat orang yang berdosa, dia selalu punya keinginan, yaitu keinginan Bapa untuk membuat orang itu bertobat. Nah, itu harus menjadi hidup kita. Ya, itu menjadi hidup kita. Saya kok ngelihat ada orang yang bebal, yang diajar gak mau, dididik gak mau, sudah bertahun-tahun ikut saya, dididik gak mau, diajar gak mau. Itu hati di sini tuh sakit, sedih. Sedih sekali. Seperti yang dirasakan oleh Bapa. Kok bisa seperti itu? Sedih sekali. Kasihan. Karena saya tahu orang itu pasti akan dipangkas oleh Bapa. Kalau dia tidak berbuah, dia akan dipangkas. Tapi hati saya sedih. Jadi terus saya berdoa untuk dia. Berdoa. Tetapi kalau memang orang bebal, Bapa sudah putuskan untuk dipangkas, dia akan dipangkas. Banyak saya berdoa untuk orang-orang yang seperti itu. Tapi ternyata memang dipangkas, dipotong. Karena memang dia tidak ada niatan bertobat. Ya. Saya hanya berdoa untuk orang tersebut. Sedih, sedih banget. Ya. Setiap hari membaca firman, setiap hari berdoa di menara, belajar firman, ikut Bible study hari Rabu, setiap hari mendengarkan firman Tuhan, live streaming di mana saja, ikut firman Tuhan, tetapi tidak berubah. Itu sedih saya melihatnya. Sedih banget. Karena saya tahu orang itu pasti akan dipotong oleh Bapa. Saya mencoba untuk berdoa untuk dia. Tapi semuanya tergantung Bapa pengusaha tersebut. Tetapi dalam kehidupan kita, kita harus menjadi jawaban doa bagi orang lain. Dan menjadi jawaban doa bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Boleh minta minum? Hubungan pokok anggur yang benar dengan cabangnya adalah hubungan Yesus Kristus dengan mempelainya. Saya ulang sekali lagi. Hubungan pokok anggur yang benar dengan cabangnya adalah hubungan Yesus Kristus dengan mempelainya. Jadi bukan hanya sekedar orang-orang biasa, tetapi hubungan Yesus dengan mempelainya. Dan kalau ada cabang yang tidak mau tinggal di dalam pokok anggur, pasti cabang itu tidak berbuah. Ya. Tetapi setiap orang yang mau tinggal di dalam Yesus Kristus, sekalipun mereka ini sudah menerimanya sebagai juru selamat, namun hidup mereka belum di dalam Yesus Kristus. Tidak menuruti firman-Nya, ya. Tidak menuruti perintahnya.
hidup mereka tidak akan berbuah. Sudah tinggal, tetapi tidak mau mengikutinya, tidak mau mentaati firman-Nya, maka hidupnya mereka tidak akan berbuah, tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi setiap orang yang mau tinggal dalam Yesus, dan pasti akan berbuah terus-menerus. Dan mereka inilah mempelai Kristus. Kalau kita bicara tentang mempelai itu selalu tinggal di dalam Yesus Kristus. Dan Kristus Yesus selalu tinggal di dalam mempelainya. Mana ada mempelai itu tinggal di luar. Kalau waktu saudara pernah, semua sudah pernah, ada beberapa yang sudah pernah pernikahan malam pertama. Siapa di sini? Nathan, Fanny, Budi, Linda, Chris, Linda, Desi, Timotius, Freddy, Ratna, siapa lagi? Lydia, Andre, Simpson. Waktu malam pertama, adakah mempelai perempuanmu tinggal di luar? Tidak tinggal di kamar pengantin? Enggak ya? Ada? Tinggal di teras? Atau tinggal di kamar lain? Enggak ada kan? Enggak ada kan? Langsung apa? Masuk ke? Oh, langsung masuk. Kenapa? Karena apa? Kalau mempelai ya langsung masuk tinggal di dalam kamar bersama dengan Yesus Kristus, ya kan? Kalau pengapit mempelai ya tidak. Kalau bride apa itu? Bridesmaids juga tidak. Pasti akan di luar sana. Tetapi kalau mempelai, the bride, mempelai pria dan wanita tetap langsung akan masuk kamar jadi satu. Betul? Jadi kalau yang tidak mau tinggal dalam Yesus ya bukan the bride. Yang tidak mau tinggal dalam Yesus bukan mempelai. Ya pengapit atau pendamping atau pagar Ayu lagi di pagar mah kalau Ayu. Kalau Bu Ayu di sini, kalau pagar Ayu di pagar sana, ya. Jadi kalau mempelai pasti selalu tinggal di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Kalau saudara mempelai, saudara pasti tinggal di dalam Yesus Kristus. Tetapi kalau tidak mau tinggal di dalam, gak suka dibersihkan, menderita dibersihkan, gak enak dibersihkan, susah sekali, gak mau deh, berarti bukan mempelai. Ya dibiarin sama Bapak, sama Tuhan Yesus. Bukan mempelai ya sudah. Memang bukan mempelai, tidak ada rasa cinta. Tidak. Jadi dengan demikian apa kita tahu bahwa sejak awal Bapa ini menghendaki sebetulnya setiap orang yang percaya itu menjadi mempelainya Yesus Kristus. Dikehendaki setiap orang yang percaya seharusnya menjadi mempelai Yesus Kristus. Tetapi memang tidak semua memenuhi persyaratan dari Bapa. Dan tidak semua orang mau menjadi mempelai Kristus. Karena harus tinggal di dalam. Gak ada yang lain, tidak di tempat lain. Hanya di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus. Coba kita buka di dalam Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, dan yang akan kucari, agar aku boleh tinggal di rumah Tuhan, di hadirat-Nya seumur hidupku, untuk menatap keindahan-keindahan yang menyenangkan dan keagungan Tuhan, dan aku berdiam di dalam bait suci-Nya. Saya membaca dari Amplify. Satu hal yang ku minta supaya aku boleh tinggal di dalam rumah. Ini baru masuk di rumah, yaitu the king place. Baru masuk di kerajaannya. Itulah kerinduan, ya. Itu yang ku minta. Nah banyak orang ini sukanya cuma tinggal di dalam rumah Tuhan.
suka hanya tinggal di rumah Tuhan saja. Nah, ditinggal di rumah Tuhan itu sudah bisa melihat keindahan-keindahan Tuhan. Kemuliaan Tuhan sudah bisa dirasakan. Berkat Tuhan sudah bisa dirasakan. Itu rumah Tuhan. Ya. Hanya kerajaannya. Ya. Kemudian kita buka dalam Mazmur 84. Ayat 1, 2, 4, 5, dan 10. Saya membaca dalam Amplify. Saudara silakan membaca di situ. Betapa indahnya tempat tinggalmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku, hidupku, batinku merindukan dan sangat menginginkan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak gembira bagi Allah yang hidup. Diberkati dan sangat disukai adalah mereka yang tinggal di rumahmu dan hadiratmu. Mereka akan menyanyikan pujianmu sepanjang hari. Selah. Diberkati dan sangat disukai adalah orang yang kekuatannya ada di dalam engkau, yang hatinya adalah jalan raya menuju Sion. Satu hari di pelataranmu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Aku lebih suka berdiri sebagai penjaga pintu di ambang pintu rumahmu Tuhanku, daripada hidup tenang di tenda-tenda kejahatan. Saya membaca dari Amplify. Ya. Sini dia lebih suka 1 hari di pelataran rumahmu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Di tempat yang gelap, di tempat yang mungkin enak, makanannya enak, segalanya enak. Tapi 1 hari di dalam pelataranmu, itu yang diinginkan. Tapi baru masuk apa? Pelataran. Halaman kerajaan surga masuk, sudah masuk. Tapi itu aja sudah menyenangkan. Tapi apakah sudah masuk di dalamnya? Belum. Baru masuk halaman. Baru masuk halaman. Tapi bisa menikmati semuanya? Sudah. Segala sesuatunya sudah, dan membuat aku senang di sini. Pemazmur berkata, aku senang daripada 1000 hari di tempat lain. 1 hari saja di pelataran rumahmu, itu membuat aku senang. Jiwaku jadi terpuaskan semuanya. Ini baru pelataran, dan ini belum dwell in me and I dwell in you. Belum. Tetapi coba kita buka dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Dia yang tinggal di dalam tempat rahasia dari yang maha tinggi akan tetap stabil dan kokoh di bawah naungan yang maha kuasa, yang kekuatannya tidak dapat dilawan oleh musuh. Aku akan berkata tentang Tuhan, Dia adalah perlindunganku dan bentengku, Tuhanku. Kepadanya aku bersandar dan bergantung, dan kepadanya aku dengan yakin diri aku percaya. Orang yang tinggal di dalam tempat rahasia, he who dwells in the secret place of the Most High shall remain stable and fixed under the shadow of the Almighty, whose power no foe can withstand. Jadi ada dwell the secret place, tinggal di dalam tempat rahasia. Bukan di pelataran, bukan di halaman, bukan hanya sekedar masuk kerajaan. Tapi ada tempat rahasia. Apa tempat rahasia? Yaitu kamar daripada raja. The king's bedroom. Raja memiliki kamar sendiri. Nah, dikatakan dwell in me and I dwell in you. Itu bukan di halaman, sorak-sorai di halaman, tidak. Bukan hanya di kerajaan saja, tidak. Bukan di istananya saja, tidak. Tapi masuk sampai ke dalam kamar raja itu. Itu masuk di dalam itu semua. Sekarang saudara sudah masuk ke kamar raja itu? Belum.
Puji Tuhan, ada suatu pengakuan yang bagus. Berarti engkau akan segera dibimbing oleh Roh Kudus. Tetapi kalau engkau tidak menyadarinya, itu yang berbahaya. Engkau menyadari bahwa aku sudah di kerajaan, aku sudah melakukan ini, tapi engkau belum sampai bertemu dengan raja itu. Engkau belum masuk ke dalam kamarnya dia. Nah, itu nanti akan membuat engkau apa? Jatuh. Karena itu ada keangkuhan. Itu adalah kesombongan. Tapi ketika engkau mau mengakui, saya belum masuk ke kamar, saya sudah masuk di istana, tapi saya belum masuk ke kamar, tapi saya mau masuk ke kamar, Roh Kudus akan menuntun kamu ke sana. Tetapi kalau sudah berkata sudah, tapi ternyata belum, itu sangat berbahaya. Karena yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, itu adalah rahasia ini besar, yaitu hubungan suami istri adalah hubungan Yesus Kristus dengan jemaatnya. Itu adalah komunion. Di mana komunion? Di secret place, di tempat yang rahasia. Saudara, kita jangan bersorak-sorai kalau kita sudah masuk kerajaan surga. Tidak cukup, apalagi pelataran itu tidak dihitung. Tetapi kita harus masuk ke dalam kamar raja itu. Itu harus masuk ke sana. Kalau tidak, tidak bisa. Efesus 5 ayat 31-32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nah, menjadi satu ini saudara, ini yang terpenting dari tadi. Dwell in me and I dwell in you. Itu menjadi satu. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. This mystery of two becoming one is great. Jadi ada rahasia yang sangat besar. Dari dua menjadi satu. Saudara dan saya dan Yesus Kristus menjadi satu. Itu ada misteri yang luar biasa. Rahasia yang luar biasa. Tidak bisa saya buka di sini. Tidak bisa saudara buka di mana-mana. Namanya rahasia, ya rahasia. Namanya rahasia, rahasia. Hanya saja Tuhan Yesus juga pernah berkata, pada waktu itu nanti kamu akan tahu kalau aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ada suatu level di dalam kehidupanmu nanti, di mana kamu akan tahu. That day, one day you will know. Satu hari nanti kamu akan tahu. Kamu akan mengalami satu hari berada bersama dengan Raja. Dan itu suatu pengalaman, suatu bukan pengalaman yang sebentar bisa hilang. Tetapi itulah perubahan kehidupanmu. Dan Yesus selalu berkata di Yohanes 14 ayat 20, pada waktu itu nanti kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu menjadi satu. Bagaimana itu? That's the mystery so great. Rahasia itu besar. Artinya apa? Engkau sendiri harus sampai mencapai itu sendiri. Maka terbukalah rahasia itu bagi dirimu sendiri. Tidak ada di dalam Alkitab penjelasan lagi bagaimana untuk bisa menjadi satu. Tapi kalau engkau mau tadi, aku mau tinggal di dalam Yesus. Dan mau dibersihkan, mau dibongkar, mau direnovasi, mau dipermak, diapain semuanya, dibersihkan semuanya supaya Yesus tinggal di dalam kita. Nah, itu menjadi dua, menjadi satu. Nah, itu rahasia. Rahasia. Wow, saya katakan rahasia, tapi saya kepingin ngomong, tapi rahasia. Tapi saya kepingin ngomong, tapi itu rahasia.
Tapi itu luar biasa. Tapi itu rahasia. Nanti akan itu mengalami. Yesus berkata, pada waktunya nanti kamu akan tahu. Rahasia ini kamu akan tahu. Saya mau ngomong, tapi rahasia. Kalau saudara punya rahasia, wow. Rahasia bukan rahasia yang kecil, saudara. Cuman, aku tahu loh tentang dia tuh seperti ini, rahasia sendiri. Ini rahasia, dikatakan rahasia ini besar. Besar rahasianya. Kepingin cerita, kepingin ngomong, tapi rahasia, jadi maaf. Tapi saya kepingin cerita, tapi rahasia. Cuman saya sampaikan kepada saudara. Berikanlah dirimu untuk diperbaiki. Berikanlah dirimu untuk dirombak. Berikanlah dirimu untuk dibersihkan. Berikanlah dirimu untuk dibongkar semuanya. Supaya apa? Supaya the groom, mempelai pria itu bisa tinggal di dalammu sini. Kalau engkau tidak mau dibersihkan, masih ada iri hati, masih ada, atau bahasanya apa tuh? Apa kemarin? Jutek, jilid. Julid. Itu juga saya kata julid. Nah, itu apa juga? Semuanya itu kalau masih ada, mana bisa Tuhan Yesus tinggal di dalam kita, saudara? Ini harus mau dibersihkan. Siapa yang mau dibersihkan? Siapa yang mau dibersihkan? Setiap hari mau dibersihkan. Setiap hari dibersihkan. Ya. Kalau nggak percaya, saudara coba seminggu nggak usah mandi. Terus baru mandi, lihat tuh air kalau nggak keruh semua seperti itu. Ya. Nah, jangan tunggu air jadi keruh, ya, tapi tunggulah air jadi anggur. Ketika kamu dibersihkan, ini ada air Roh Kudus di sini, dan suatu saat keluar itu menjadi anggur sukacita. Semua yang ada di sini keluarnya sukacita, tidak duka cita, tapi sukacita yang keluar. Segala perkataan yang sukacita itu yang keluar, sehingga orang lain yang di dekatmu mencium bau yang semerbak, bukan parfum, tetapi sukacita roh daripada Allah itu meluap sampai semua orang. Baru mereka tahu apa sih rahasianya. Nah, pasti akan tanya, apa sih rahasianya? Kok kamu bisa sukacita di tengah seperti ini, padahal kamu mengalami hal ini? Apa sih rahasianya? Pasti semua tanya rahasianya. Tapi kamu coba katakan, maaf, rahasia ini besar. Semua akan tanya. Tapi kalau orang di dekatmu langsung mencium bau, ada bau iri hati, ada bau kesombongan, bau sekali, ada ulat-ulat. Aduh, siapa yang mau mendekat? Siapa yang mau tanya rahasianya apa? Gak akan Anda tanya rahasia seperti itu, Pak. Iya kan? Sudah ketahuan. Orang ini tidak tinggal dalam Yesus. Amin, saudara. Ya. Saya cuma ngomong, ada momen di mana satu hari di dalam kehidupan saya, ketika sejak tahun 2001, satu hari ketika saya masuk pelataran dan saya masuk istana dan sampai saya masuk ke kamar raja, satu hari itu mengubah kehidupan saya selanjutnya. Hari ini kalau ada di sini itu karena satu malam bersama dengan raja. Itu mengubah kehidupan saya. Tetapi saya gak mau cuma satu malam saja. Saya mau terus setiap malam. Mau setiap hari, mau setiap hari. Tetapi semuanya selalu berasal one day. Satu hari. Nah, sekarang saudara kalau belum merasakan satu hari itu, bersihkan sekarang supaya engkau masuk ke dalam nanti. Satu saat itu, satu hari itu, engkau masuk di dalam Yesus dan Yesus masuk di dalammu. Loh, saya sudah terima Yesus, kurang apa lagi? Loh, saya sudah pelayanan, kurang apa lagi? Bukan masalah engkau pelayanan terima Yesus dibaptis, bukan. Saya katakan tadi apa? Komunion, menjadi satu. Satu artinya apa?
Apa yang Yesus pikirkan, engkau pikirkan. Apa yang Yesus rasakan, engkau rasakan. Apa yang Yesus kehendaki, itu yang kau lakukan. Semuanya adalah Yesus. Kita sudah tidak ada. Menjadi satu. Lalu melihatnya semuanya bukan pakai kacamatanya kita lagi. Selalu harus dengan pakai kacamatanya Tuhan Yesus. Yesus melihat apa? Apa yang Yesus lihat, itu yang kita lihat. Apa yang Yesus dengar, itu yang kita dengar. Tidak ada kata amin. Itu adalah dwell in me and I dwell in you. Dan itu adalah mempelai Kristus. So one night with the King will change everything. Satu hari berhadapan, tinggal bersama Raja, itu akan mengubah kehidupan kita. Kalau saudara mengalami satu hari, bukan hanya aku satu hari baca firman, tapi ada suatu komunion, hubungan intim sekali, seperti suami istri, intim sekali, roh itu menjadi satu. Itu akan mengubah kehidupan. Beka, tolong silakan. One night with the King changed my life. My life will forever with my King. Ada satu lagu, ya, ini cerita tentang Esther. Ya. Dan waktu lagu ini disampaikan, saya mengalaminya. Sudah mengalami dan saya merasa bersukacita sekali. Karena ternyata yang saya alami itu seperti ini. Dan betul-betul adalah rahasianya besar.